Hari ini Selasa 1 Agustus 2017 kita berada di situs Pikatan. Kalau diperhatikan lingkungan sekitarnya, situs Pikatan sekarang menjadi objek wisata alam karena sumber airnya yang melimpah ruah sejak ratusan tahun yang lalu. Sebagai situs sejarah, di belakang saya terdapat reruntuhan bangunan yang diperkirakan candi. Tetapi kalau kita melihat pada bunyi teks prasasti Wanu Tengah, di Pikatan inilah yang kemungkinan terletak sebuah biara yang dibangun pada masa mendiang di Ihara, merupakan adik dari Sanjaya. Jadi keberadaan situs ini diperkirakan sudah dimulai pada tahun 700-an. Di belakang saya reruntuhan bangunan. Di sudut kiri dan kanan itu adalah bagian kaki dari Yoni. Lalu di tengah-tengah itu ada bekas cerat dari Yoni yang disangga seekor hewan, tidak begitu jelas lagi penampakannya. Ini hanya sisa saja. Menurut keterangan Verbik, bagian candi ini sebagian besar diangkut dan dijadikan pondasi jembatan Progo. Sebagian lagi diangkut ke Masjid Brongkol yang beberapa hari lalu sudah pernah kita kunjungi. Demikian sekilas mengenai situs Pikatan ini. Dalam radius 3 km dari Pikatan tadi, sekarang kita berada di halaman Masjid Menggoro. Ada dua situs yang menarik. Satu, masjidnya ini sendiri. Masjid ini termasuk sudah berusia tua. Menurut cerita tutur, ini berasal dari masa Wali, sehingga ini disebut juga Masjid Wali. Di hadapan saya ini ada beberapa fragmen batu sisa bangunan yang menurut catatan Verbik diperkirakan fragmen ini pindahan dari candi di Wonokerso yang nanti akan kita kunjungi. Sekarang saya sedang duduk bersama dengan sinten, Pak? Pak Slamet Sugiono. Usia pinten? Yuswa pinten? Usia 63 yang sedang melaksanakan pekerjaan di lingkungan masjid ini. Beliau mungkin akan bisa bercerita sedikit nek tentang candi ini. Saged dipun ceritakan, Pak? Monggo. Menika anu wawudipun nggih kathah napa tanah anu batu-batu pahat ini kan banyak. Tapi entah di mana sekarang banyak dibawa ke mana itu Sungai Sendang. Sungai Sendang. Iya, di sana sebelah utara itu kan ada Sungai Sendang itu untuk Pandemen. Misalnya entah dulu ada di situ patung berupa harimau. Entah sekarang enggak ada, enggak tahu di mana letaknya. Lajeng nek mengenai masjid ini Mbak? Masjid ini adalah yang membuat itu Mbah Kyai Pai yang berada di Ngabean itu nanti bisa dilihat. Ini nek mihrab riyen saniki disimpen teng pundi, Pak? Wonten ini Pak Kyai Pai Mundan. Ingkang dados juru kunci Ngabean menika Pak Maimun, Pak Kyai Maimun. Riyen nalika masjid dereng dibangun nek enten mihrab disimpen teng gudang niki. Nggih, wonten. Zaman Wonten mlebet niku kinten-kinten tasi. oh ngaten. Sebelahipun pengimamamnya wonten kamar yang Pak. Jadi menurut catatan Verbik,
reruntuhan candi ini diperkirakan berasal dari kompleks candi di Wonokerso. Nah, sebagian diangkut ke Kranggan untuk pondasi jembatan Progo, sebagian katanya diangkut ke Brongkol, dan ini bagian dari candi yang sekarang berada di sini. Jadi reruntuhan ini bukan in situ. Ini menurut berita dari Verbik, ini pindahan dari kompleks candi di Wonokerso. Di depan saya ini balok-balok batu yang tersedia di sini. Ada arca nandi, ukurannya kecil, tidak sampai setengah meter. Kepalanya sudah terpangkas. Ini sudah terpangkas. Lainnya balok-balok batu yang merupakan bagian badan candi. Ada di sebelah kanan, keadaannya juga sama. Ada satu buah arca nandi dan beberapa balok batu sisa candi. Tinggal beberapa potong saja. Tidak diketahui sejak kapan fragmen ini berada di komplek halaman candi. Tapi paling tidak kita bisa mengamati ada contoh serupa ini, di mana fragmen sisa bangunan berada di halaman candi. Selain di komplek Masjid Menggoro ini, kita nanti juga bisa melihatnya di kemarin di halaman Masjid Brongkol. Kemudian juga kita bisa menyaksikan di halaman Masjid Wali Limbung di Ngadirejo. Kita hanya melihat fenomenanya saja, kita tidak tahu apa yang terjadi sesungguhnya karena ini sudah lama fragmen ini berada di sini dan tidak ada data tertulis mengenai pemindahan fragmen ini. Demikian yang bisa dilaporkan. Selanjutnya kita akan menuju ke situs di Dusun Candi. Sekarang saya berada di situs Dusun Candi. Dusun Candi termasuk dalam wilayah Desa Wonokerso, Kecamatan Tembara. Dari Masjid Menggoro tadi berjarak sekitar 2 km. Disinilah yang mungkin sekali disebut oleh Verbik dalam catatannya yang menyebutkan bahwa di 2 buah puncak bukit di Desa Wonokerso ini ada 2 buah candi yang dalam keadaan sudah runtuh. Di samping saya ini adalah bagian dari fragmen atau reruntuhan batu sisa bangunan yang diperkirakan merupakan candi di Desa Wonokerso menurut pemberitaan Verbik tersebut. Diberitakan pula bahwa batu-batuan candi dari sini sebagian diangkut ke Kranggan, digunakan sebagai pondasi jembatan di Progo. Sedangkan sebagian lagi dibawa ke Masjid Brongkol sebagaimana diberitakan oleh Verbik. Ini sedikit sekali yang tampak di sini karena sebagian tertimbun oleh tanah. Ini sudah lama batu-batu ini terbengkalai di sini dalam keadaan tidak terawat dan menurut perhitungan memang tidak dimungkinkan lagi kalau mau dilakukan rekonstruksi. Tidak mungkin diadakan pemugaran karena volume material bangunan tidak mencukupi sampai 70%. Menurut keterangan seorang penduduk tidak jauh dari lokasi ini, kabarnya juga ada fragmen batu yang diperkirakan sisa bangunan.
kita akan mencoba mengunjungi tempat itu walaupun sebenarnya itu tidak masuk dalam agenda perjalanan kita. Sekian. Kita sekarang berada di Dusun Bakalan, Desa Wonokerso. Ini berada di dalam gudang Masjid Bakalan. Tentang jero gelombang mriku ndak enten watu-watu candi. Candi tinggi standar, Pak. Sing mriki enten sing ketawi wonten, tapi standarnya pun sama pondasi. Oh, pondasi. Nggih, sama pondasi. Ini adalah batu lingga. Batu lingga ini karena ini letaknya di Bakalan, menurut cerita ini diambil dari reruntuhan candi di Wonokerso. Tapi keterangan di bukunya Verbik disebutkan di Desa Lungge ada Grut Lingga, ada lingga berukuran besar. Tapi penelusuran di Desa Lungge beberapa waktu lalu tidak ada yang tahu keberadaannya. Yang paling mungkin lingganya ini, tapi kalau melihat ukuran batu ini mungkin belum seperti yang dimaksud oleh Verbik. Verbik menyebutnya Grut Lingga, lingga besar. Tapi kalau kita lihat ukurannya ini masih lebih kecil dibanding lingga yang ada di Telahap. Meskipun ini termasuk lumayan besar, masih lebih kecil lagi dibanding lingga yang ada di Setonodowo di Badran. Tapi paling tidak kita masih bisa menemukan keberadaan peninggalan ini berupa lingga. Termasuk tidak banyak, lebih banyak lagi peninggalannya berupa yoni. Salah satu lingga yang sekarang disimpan di Museum Ronggowarsito, Semarang, itu dari Mudal. Itu lingga ukurannya lebih kecil tapi lebih panjang, agak lebih panjang. Ini seperti kalau diperhatikan lingga sebagai lambang Siwa, lambang laki-laki juga dibentuk menyerupai lambang laki-laki. Di bagian kakinya berbentuk persegi, itu berarti kemungkinan dulu lubang yoninya itu juga berbentuk persegi. Yang di ujung sana itu tempat menanam lingga ini ke dalam yoni. Terus di bawahnya, di atasnya ini berbentuk segi 6, lalu di atasnya berbentuk silinder. Ini lazim, bentuk lingga itu lazimnya seperti ini. Sampai tahun kemarin lingga ini berada di pojok halaman masjid itu. Ini karena sedang ada pemugaran, ada pembukaan pintu halaman, sementara lingganya dipindah. Kalau benar keterangan orang-orang sekitar ini bahwa ini dulu dipindah dari Candi Wonokerso, ya wallahu alam, berarti mungkin memang Candi Wonokerso itu dulu cukup besar mungkin. Kalau kita mau baca keterangan bahwa sebagian sisa batunya itu digunakan untuk pondasi jembatan Progo, lalu sebagian diangkut ke Brongkol,
Lalu kalau kita lihat tadi ada yang dipakai di dua makam tadi, maka sebaran dari Candi Wonokerso ini berarti cukup luas. Artinya tersebar di mana-mana reruntuhannya. Ini mengenai lingga di